Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Channel di konten Tri Channel, konten penambah tinggi badan dan motivasi untuk kalian semua. Sebelum masuk ke konten berikut, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak teman-teman atas dukungan yang selalu kalian berikan untuk channel saya. Sampai dengan saat ini 79,7 ribu subscriber. Terima kasih guys, tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan bisa berkembang secara baik, secara pesat. Perlu kalian ketahui, channel ini saya buat untuk memberikan motivasi untuk kalian, khususnya bagi kalian yang ingin menambah tinggi badan. Sisanya akan saya bagi-bagi ya, dalam menambah tinggi badan, ada untuk melatih fisik, dan ada juga untuk berenang, banyak-banyak saya gabung. Tapi intinya konten ini saya buat untuk menambah tinggi badan. Jadi jangan kalian bingung ya, kenapa sih Bang Tri ini bikin konten penambah tinggi badan terus. Karena tujuan saya emang konten ini saya buat untuk menambah tinggi badan. Oke. Kita akan masuk saja ke konten berikut. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian yang video saya yang kemarin baru saya upload. Mengapa kalian tidak tinggi? Ini alasannya. Ini ada 207 orang yang komen. Maaf guys, karena saya jarang balas komen karena saya sangat padat kegiatan di militer ya. Dan juga paling saya buat konten tersebut atau konten ini ketika jam saya kosong, karena tugas utama saya adalah di militer. Yang kedua baru konten YouTube untuk memberikan motivasi untuk kalian semua. Oke, kita akan masuk saja ke konten yang sudah banyak yang bertanya di konten Tri Channel. Baik, kita akan buka dulu komentar kalian semua. Oke, yang pertama dari Zuki FF. Semoga kamu menonton. Bang, apakah berat badan yang pas-pas atau besar memperhambat tinggi badan? Oke, berat badan yang pas-pas atau besar atau gemuk itu sama sekali tidak mempengaruhi tinggi badan kalian teman-teman. Tinggi badan itu tidak berdasarkan orang tua kita pendek atau gen kita pendek, semua pendek, keluarga kita pendek, lalu kita juga pendek. Tidak teman-teman. Tinggi badan itu bisa tinggi asalkan kalian bisa berusaha. Yang pertama saya sarankan olahraga yang teratur. Yang kedua, makan makanan penuh protein. Yang ketiga, jangan makan malam atau jangan makan makanan di atas jam 9 malam. Dan yang keempat, atur jam tidur kalian. Dan yang terakhir, jangan mengangkat berat seperti fitness atau mengangkat beban di pundak. Dan yang terakhir, kalian jika ingin tinggi badan, jangan lewat di usia 22 tahun karena tubuh pertumbuhan tinggi badan itu batas usianya 22 tahun. Jadi buat Zuki FF, gemuk atau kurus atau keberatan berat badan itu tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan kalian. Oke, terjawab ya. Kita lanjut pertanyaan yang kedua dari Rian Arya Wijaya. Oke Rian, Bang, mau tanya, kalau usia 19 tahun, tinggi 176 cm, itu untuk mencapai tinggi 180 masih bisa apa enggak ya kira-kira? Nah, oke, akan saya jawab. Jadi pertumbuhan kita itu sangat cepat naiknya ketika usia kita masih di bawah 19 tahun. Kalau sudah umur 19 tahun, itu jarak pertumbuhan tinggi badannya paling sekitar 2-3 tahun lagi ya. Dan menurut saya itu masih bisa terjadi asalkan kalian tetap menjaga pola makan, tetap menjaga tidur, menjaga cara latihan yang benar, dan jangan lupa minum susu. Tapi saya sarankan jangan lupa berenang juga. Dan ini masih ada kemungkinan buat Rian Arya Wijaya untuk mencapai 180 karena cuma 4 cm ya, dari 176 sampai 180. Asal kalian konsisten dan jangan lupa mengkonsumsi susu penambah tinggi badan dan latihan yang benar. Itu jawabannya, jadi masih bisa terjadi. Oke, itu Rian. Next, kita pertanyaan yang ketiga dari Bayu Mukhtar Geni. Oke Bayu, Bang, susu penambah tinggi badan harus yang tinggi kalsium bukan Bang? Saya minum susu Dairy Milk dengan kalsium 20%, mohon dijawab Bang. Oke, jadi untuk susu penambah tinggi badan itu bukan tinggi kalsium saja ya. Kita harus mencari protein juga dan harus mencari karbohidrat juga. Jadi saya sarankan susu apa saja bisa kalian minum, tapi saya sarankan lebih baik kalian susu yang bisa menambah tinggi badan itu yang saya pakai dari dulu adalah Denko. Nah, itu karena pengalaman saya dari dulu saya mengkonsumsi susu Denko, itu sangat lengkap, proteinnya ada, karbohidratnya ada, dan kalsiumnya juga tinggi.
Jadi susu itu sangat komplit bagi saya. Jika kalian ingin mencoba, silakan coba susu Denko. Diminum 1 hari 2 kali. Itu ya buat Bayu Mukhtar Geni. Oke, terjawab. Next, kita pertanyaan keempat dari Tovani Zalsan. Nah, ini izin nanya bang, kalau badan kurus sering jogging, apakah bisa buat tambah kurus? Nah, ini bukan untuk menambah tinggi badan ya. Oke, buat Tovani Zalsan. Jadi, jika tubuh kalian kurus, kalian sering berlari, itu boleh saja, tapi berlarinya jangan kelamaan. Karena kalau terlalu lama, itu kamu juga harus tunjang dengan makanan tinggi protein. Karena setiap kita berlari itu, kita membakar lemak nih. Jadi bisa berat badan kalian bisa turun 2 sampai dengan 3 kilo. Saran saya, jika kalian banyak berlari, harus dikonsumsi dengan makan makanan penuh protein dan karbohidrat serta tinggi kalsium. Jadi ketika kalian membakar lemak berapa kilo tubuh kalian yang kurang, ketika kalian konsumsi makan makanan yang tinggi protein, itu berat badan kalian akan teratur, jadi tidak akan kurus sekali. Oke, itu pertanyaannya. Jadi setelah lari harus diisi lagi dengan makan makanan tinggi protein dan tinggi karbohidrat. Oke, itu buat Tovani Zalsan. Terjawab ya Tovani. Oke, next kita pertanyaan yang kelima. Oke teman-teman, ini saya baru saja bisa membalas komentar kalian ya. Semoga kalian bisa menonton video ini dan bisa terjawab dari pertanyaan yang kalian sering tanya di kolom komentar. Oke, dari Muhammad Ardiansa. Bang, misalkan sudah tidur teratur, olahraga, dan minum susu, tapi angkat-angkat berat, apa bisa tambah tinggi badan? Oke teman-teman, sebelumnya saya sering bahas pertanyaan ini ya. Kalian, jika kalian ingin bertambah tinggi badan, ini adalah pengalaman saya nih. Pengalaman saya, jangan dulu mengangkat berat seperti gym atau mengangkat berat benda lainnya di punggung. Karena itu bisa memperlambat pertumbuhan tinggi badan kalian. Jadi saya sarankan kalian jangan mengangkat beban berat terlebih dahulu agar tubuh kalian bisa berjalan tingginya secara maksimal dan secara baik. Boleh mengangkat berat tapi jangan terlalu berat. Jadi saya sarankan olahraga teratur, minum susu penambah tinggi badan, pola makanan teratur, dan jangan mengangkat beban berat. Oke, terjawab ya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Eko Pariski. Bang, apakah skipping 10 menit memanjangkan badan apa kaki? Oke. Skipping itu bisa menambah tinggi badan teman-teman, bukan memanjangkan kaki atau memanjangkan badan. Jadi skipping itu harus dengan teratur, bukan setiap hari 10 menit. Jadi bermain skipping itu ada tahap dan triknya dalam 1 hari. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Itu bisa menambahkan tinggi badan kalian semua. Jadi bukan kaki atau memanjangkan badan saja. Jadi semua, tangan juga ikut, kaki juga ikut, badan ikut, paha ikut, semuanya ikut. Jadi teratur. Jadi saya sarankan, jika kalian masih bingung cara main skipping, kalian bisa lihat video saya cara menambah tinggi badan dengan skipping. Itu saya sudah jelaskan dengan komplit dan sangat-sangat jelas. Oke, itu buat Eko Fariski. Next, kita pertanyaan berikutnya dari Budi Santoso. Budi, semoga kamu melihat konten saya pada malam ini. Assalamualaikum bang, kalau olahraga gantungan di tiang itu berapa kali lakukan biar cepat tinggi? Aku biasa 10 kali per hari, kurang nggak bang? Oke, itu gantungan di tiang itu sama saja dengan pull up ya. Saya juga pernah bikin konten cara menambah tinggi badan dengan tiang pull up. Jadi saya sarankan jika kalian ingin bergantungan, bergantunganlah dengan badan lurus dan kaki ditekuk ke bawah. Jika kalian masih bingung dengan caranya, kalian bisa buka di video saya sebelum-sebelumnya. Itu bisa kalian lakukan 3 repetisi, ketika pagi dan ketika malam. Tapi kalau kalian tidak punya alat tiang pull up, kalian bisa lakukan setiap pagi hari saja setelah kalian bangun tidur. Lakukan 3 set. Satu setnya lakukan 30 detik sampai dengan 1 menit bergelantungan. Jadi tidak usah naik seperti pull up kita tes TNI atau tes polisi. Cukup bergantungan saja dalam waktu 30 detik atau 1 menit atau semampu kalian. Oke, terjawab ya. Oke, next kita pertanyaan dari Fahri Firdaus. Assalamualaikum bang, kenapa saya pas lari perut saya terasa kayak sakit bang? Mohon solusinya bang. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan anak didik saya nih. Ketika saya melatih anak didik saya, sangat sering menanyakan pertanyaan ini. Pelatih, saya setiap lari baru berapa meter, berapa kilo atau berapa ratus meter, perut saya sering sakit. Itu jawabannya adalah kurang sit up. Jadi kalian harus perbanyak sit up agar perut kalian kuat, sehingga kalian ketika berlari perut kalian tidak gampang sakit. Dan yang kedua, triknya,
Minimal 1 jam sebelum kalian melaksanakan lari atau melaksanakan olahraga, jangan dulu makan. Karena jika kalian sudah makan, itu nasi akan masih bergelantungan di badan dan itu bisa membuat perut kalian sakit. Oke, terjawab ya buat Fahri Firdaus. Oke teman-teman, sampai di sini saja yang bisa saya jawab pertanyaannya. Kalau saya tanya saya jawab sampai 207 orang, mungkin sampai 2 jam ya. Jadi ini yang saya jawab intinya saja. Maaf jika komentar kalian masih belum terjawab. Next time saya akan usahakan, saya akan jelaskan setiap video saya untuk kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungan kalian semua. Semoga video saya pada malam hari ini bisa menjawab kolom komentar kalian. Dan juga bagi kalian yang ingin bertanya tentang cara menambah tinggi badan, bisa terjawab di konten ini. Sedikit pengetahuan untuk kalian semua. Tetap semangat, jangan lupa berolahraga, jangan lupa makan makanan teratur, dan tetap minum susu penambah tinggi badan jika kalian ingin tinggi. Yang terakhir, jangan mengangkat beban berat atau gym terlebih dahulu. Oke teman-teman, silahkan subscribe channel ini, silahkan di like, komentar yang baik-baik, dan silahkan di-share ke teman kalian agar konten ini, channel ini bisa selalu memberikan motivasi untuk kalian semua. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam.